Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pita Syifa, perkenalkan nama saya Rizka Tuliana. Di sini saya sebagai tuan rumah pada podcast kali ini. Nah, di mana untuk podcast kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa dan alhamdulillahnya mereka sudah sukses sekarang dan insya Allah akan memberikan motivasi terhadap teman-teman di rumah. Nah, sebelum itu saya ucapkan ya terima kasih terhadap Kakku dan Kak Lela. Mungkin sebelum itu saya persilahkan kenalan terlebih dahulu kepada sahabat Pita Syifa sebelum saya lanjutkan mengenai apa yang akan kita bahas selanjutnya. Dipersilahkan. Silahkan Kak Lela. Perkenalkan, nama saya Rizkyanti Laila Ramadhani sebagai tamu pada podcast kali ini. Perkenalkan, saya Quratul Masruro juga sebagai tamu pada podcast kali ini. Baik, terima kasih ya. Saya ucapkan 2 kali, yang pertama dan yang kedua, atas kehadirannya. Nah, pada podcast kali ini saya mengangkat tema mengenai manajemen risiko dalam melakukan suatu usaha. Nah, teman-teman pasti tahu ya, manajemen itu mungkin teman-teman ada yang tahu ataupun ada yang masih asing terhadap sebuah kata mengenai manajemen risiko. Nah, kita ketahui terlebih dahulu manajemen itu kan memanage, kayak seperti menghandle, kemudian memperbaiki, seperti soalnya kalau kita tahu risiko itu ya dalam setiap, entah itu walaupun bukan usaha, dalam realita pun itu pasti ada risikonya, entah itu risiko baik ataupun risiko buruk. Nah, yang jadi permasalahan dan akan dibincangkan pada podcast kali ini yaitu mengenai apabila terjadi risiko buruk, pastinya kita harus memanage, mengendalikan supaya risiko tersebut tidak dapat terjadi. Nah, mungkin sebelum itu untuk membahas lebih lanjutnya kita tanyakan terhadap Kak Lela di sini supaya teman-teman lebih paham dan lebih mengerti serta bisa bisa memaknai apa yang telah saya sampaikan barusan. Nah, Kak Lela, pertanyaan yang saya ajukan di sini yaitu mengenai manajemen risiko. Nah, kan tadi saya cuma ngasih pengantar sedikit ya. Nah, untuk menurut Kak Lela di sini supaya teman-teman di rumah tahu ya, risiko sebelum kita menerjang atau kita bahas lebih dalam, kita ketahui terlebih dahulu risiko itu apa. Dipersilahkan Kak Lela mengenai risiko itu. Jadi saya izin menjawab ya. Risiko itu adalah akibat yang kurang menyenangkan seperti merugikan atau membahayakan dari suatu tindakan atau perbuatan. Jadi seperti itu Kak Rizka. Jadi teman-teman, risiko di sini pasti akan yang telah disampaikan oleh Kak Lela barusan mengenai risiko itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Pastinya kalau tidak menyenangkan akan merugikan bagi usaha tersebut. Nah, makanya itu dibutuhkan pengendalian risiko. Biasanya di suatu perusahaan itu kan akan memanage ya, supaya misalnya pada bulan ini akan musim, misalnya ya, ini orang yang pengusaha buah misalnya, ternyata musim kemarau ini buah ini akan terjadi merosot. Atau pada kita ketahui ya, cabai kalau musim hujan kan pastinya itu ya busuk, kemudian akan dihinggapi hama, lebih rendah penghasilannya. Nah, pastinya mereka orang yang mempunyai usahanya sudah tinggi, sudah punya pengalaman,
akan memanage terjadinya risiko tersebut, entah itu dibuat apa, entah itu ditutup dengan apa, sesuai dengan kreativitas ide-ide yang dimiliki oleh suatu pengusaha itu tersendiri, supaya tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan pada nantinya ya. Karena hal tersebut salah satu komponen yang akan merugikan bagi pengusaha itu. Terima kasih Kak Lela. Mungkin selanjutnya kepada Kak Pur, mengenai suatu manajemen risiko itu kan pastinya kita harus tahu terlebih dahulu konsep-konsep dari manajemen risiko, karena kita tidak langsung ini gini. Kalau tidak, kita itu harus tahu dasarnya terlebih dahulu supaya kita bisa paham untuk kelanjutannya itu seperti apa. Ternyata manajemen risiko tuh ini tahu gitu. Mungkin konsep dasar dari manajemen risiko itu seperti apa gitu sih. Terima kasih Kak Rizka. Konsep manajemen risiko itu ada 3. Yang pertama itu manajemen risiko merupakan proses yang sangat dinamis dan dapat memberikan umpan balik kepada dirinya sendiri. Yang kedua, perusahaan hanya boleh mencoba atau memutuskan risiko aktualnya dengan risiko yang direncanakannya. Yang ketiga, salah satu aspek manajemen risiko yaitu risiko yang diambil yang menurut perusahaan itu dapat diambil. Keyakinan dari perusahaannya bisa diambil atau tidak. Ya, itu saja Kak Rizka. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Pur. Jadi untuk konsep manajemen usaha di sini kan yang telah dijelaskan barusan ada 3, dan kita harus pahami hal tersebut, dan harus kita setelah kita paham baru kita bisa mengaplikasikan atau mempraktikkan pada usaha yang telah kita rintis intinya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya, saya ajukan biar langsung saya sampaikan ke Kak Lela. Sudah disebutkan tadi mengenai konsep manajemen risiko ya. Nah, tadi Kak Lela sudah menjelaskan juga tentang risiko itu apa, seperti itu. Nah, kita itu kan juga harus tahu ya kriteria dari risiko itu dalam dunia usaha ataupun dunia sehari-hari, kan kita harus paham ternyata risiko itu mempunyai kriteria seperti itu. Mungkin Kak Lela bisa Baik, jadi kriteria risiko itu ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok risiko kecil, yaitu keuntungan yang diperoleh lebih besar dibandingkan kegagalan. Namun usaha yang dikelola itu tidak mempunyai tantangan, dan wirausaha tersebut tidak mengoptimalkan kemampuan yang dia miliki. Terus yang kedua itu ada kelompok risiko sedang, yaitu keberhasilan yang diperoleh lebih besar dibandingkan kegagalan. Unsur-unsur risiko seperti kemampuan, terus pengalaman itu dioptimalkan oleh wirausaha tersebut. Terus yang ketiga itu ada kelompok risiko tinggi. Keberhasilan itu lebih kecil dibandingkan kegagalan, atau bisa juga disebut bisnis yang dia geluti itu sering gagal, tidak ada hasilnya, seperti itu. Jadi setiap proses perjalanan hidup yang kita lakukan, yang kita jalani seperti itu, pastinya terutama dalam dunia perwirausahaan itu mempunyai risiko tertentu ya. Jadi dari risiko yang dihadapi oleh mereka itu mempunyai kelompok atau tingkatan-tingkatan
tertentu yang sudah dijelaskan mengenai tingkatan kecil, sedang sampai tingkatan tinggi. Jadi dari hal tersebut kita itu sebagai seorang pengusaha harus, terutama di perusahaan tersebut, harus mampu memanajemen, melakukan tindakan-tindakan untuk menanggulangi risiko itu supaya tidak meningkat. Apalagi yang dijelaskan oleh Kak Lela itu di kelompok risiko tinggi, karena di risiko tinggi itu kan kegagalan yang lebih anjlok daripada keberhasilan. Nah, berarti hal tersebut harus pintar-pintarnya dari perusahaan itu atau pengusaha itu yang menjalani usahanya itu. Nah, terima kasih Kak Lela atas jawabannya, sangat membantu kepada teman-teman di rumah supaya bisa mempunyai wawasan yang lebih luas lagi. Nah, dari tadi sudah dijelaskan ya, tapi kita tidak tahu ya, masih belum kurang luas pengetahuan yang kita bahas tadi. Nah, saya ingin bertanya kepada Kak Pur di sini. Tadi sudah panjang kali lebar. Nah, kita harus tahu apa itu manfaat dari manajemen risiko. Bisa mungkin selain dari untuk mengurangi terjadinya risiko itu meningkat, bisa ditambahkan Kak Pur. Ada beberapa hal yang manfaat dari manajemen resiko. Yang pertama itu membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang akan terpaksa dikeluarkan. Kedua, membantu manajemen untuk memutuskan apakah resiko yang dihadapi itu harus diambil atau harus dihindari. Yang ketiga, dapat melindungi perusahaan dari resiko murni. Yang keempat itu dapat membangun budaya resiko di dalam organisasi melalui pendidikan yang memadai. Dan yang terakhir, manfaat yang terakhir itu dapat menetapkan kebijakan manajemen resiko pada perusahaan dan struktur unit usaha. Ternyata banyak sekali ya manfaat dari kita untuk melakukan atau memanage, melakukan suatu tindakan-tindakan untuk mengurangi risiko tersebut, untuk melakukan tindakan-tindakan supaya mengurangi terjadinya risiko tersebut atau memanage risiko itu. Ternyata banyak sekali manfaatnya dan masih belum kita ketahui ya, ternyata sangat luas sekali. Baik, mungkin sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan waktu dan tenaganya untuk bisa hadir pada podcast kali ini. Baik, untuk teman-teman saya ingin menyampaikan atau berpesan terhadap teman-teman. Dalam hidup pasti kita akan menemui risiko. Semakin kita berlari, risiko itu akan semakin mengejar kita. Jadi jangan pernah takut risiko itu menghampiri kita, karena hal tersebut sudah kodratnya, risiko akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, permasalahannya itu bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi terjadinya risiko dalam kehidupan kita, terutama dalam berwirausaha, yaitu kita mampu memanage atau memanajemen risiko terjadinya pada kehidupan kita nantinya ataupun usaha yang akan kita geluti. Terima kasih. Cukup sekian ya mungkin podcast kali ini dari saya, Rizkatul Jannah, mohon pamit sebagai tuan rumah pada podcast kali ini. Saya Rizkyanti Laila Ramadhani sebagai tamu pada podcast kali ini. Saya Quratin Masrurah sebagai tamu juga pada podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe. bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.